Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Maximanus Bali Nugroho dengan NPM 1946031005 sebagai mahasiswa peserta praktik kerja lapangan Fakultas Fisip periode Januari-Februari 2023 yang mengambil tema PKL yakni komunikasi dalam bidang ekonomi atau bisnis kreatif. Saat ini saya akan memaparkan terkait aktivitas serta kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti program PKL di terapi psikologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana gambaran tempat saya melaksanakan kegiatan PKL ini. Terapi psikologi merupakan platform yang menyediakan layanan psikologi dan akan memberikan sudut pandang baru mengenai dunia psikologi secara logis dan lebih luas melalui konten informatif serta kegiatan seputar kesehatan mental. Terapi psikologi sendiri hadir untuk memberi suasana dan atmosfer baru dalam pembahasan seputar dunia psikologi. Yang dalam hal ini, sebagai peserta magang, saya berperan sebagai graphic design untuk platform media sosial yang ada di terapi psikologi. Sebelum memasuki ke dalam kegiatan dan aktivitas saya selama ber-PKL di terapi psikologi, saya akan menjelaskan bagian serta workflow yang ada di terapi psikologi. Adapun struktur perusahaan yang ada di terapi psikologi seperti demikian. Dengan Muhammad Alif Enrico sebagai CEO dari terapi psikologi yang langsung membawahi 5 divisi yang diantaranya ada Project Manager, General Affairs, Chief Marketing, Visual Creative Department, dan Research and Development. Dan saya sendiri sebagai graphic design masuk dalam Visual Creative Department yang berisi dari 3 subdivisi seperti video content creator, copywriter, dan graphic design itu sendiri. Untuk workflow atau proses produksi pembuatan konten di terapi psikologi sendiri dijelaskan dalam bagian berikut. Jadi dari kreatif tim akan memberikan tugas kepada R&D untuk mencari konten dan referensi yang nantinya akan dijadikan bahan baku utama untuk copywriter dalam mengembangkan atau menulis naskah untuk praproduksi. Lalu dari naskah yang sudah dibuat atau dikembangkan akan divisualisasikan langsung oleh graphic design dalam bentuk konten tertentu. Lalu dari graphic design akan dilakukan quality control oleh external affairs terkait kelayakan konten visual yang akan langsung diberikan kepada sosial media admin untuk dapat menggugah konten tersebut dalam sosial media Instagram. Alasan saya memilih tema PKL komunikasi dalam bidang ekonomi dan bisnis kreatif adalah didasari oleh ketertarikan saya pada bidang kreatif khususnya dalam desain komunikasi visual. Dalam terapi psikologi sendiri terdapat setidaknya 4 konten yang disajikan bagi para audiens di media sosial Instagram. Di antaranya ada R&D, carousel, quotes game, dan hari kerajaan. Sebagai graphic design, saya pada dasarnya memiliki tugas untuk memenuhi atau membuat segala kebutuhan visual design yang dibutuhkan oleh terapi psikologi. Selama ber-PKL di terapi psikologi, job desk utama saya adalah untuk memvisualisasikan hasil pekerjaan dari naskah praproduksi copywriter dalam berbagai bentuk konten dan memastikan agar pesan yang ingin disampaikan oleh terapi psikologi dapat tersampaikan dengan baik dan menarik bagi khalayak. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi dari konten-konten yang ada di terapi psikologi. Yang pertama, hadir dari konten carousel dan R&D. Konten ini memuat tentang info-info edukasi berupa bentuk wawasan maupun solusi terkait bidang psikologi. Kebanyakan dari konten ini mengangkat isu psikologi yang sedang marak terjadi di masyarakat. Contohnya seperti isu kesehatan mental seseorang, suatu perilaku menyimpang yang sudah menjadi kebiasaan umum, maupun macam bentuk psikologi yang terjadi di hari-hari seseorang. Lalu yang kedua ada konten games. Konten ini berisikan tentang permainan kata-kata atau bahasa yang dihadapkan menarik antusiasme khalayak untuk dapat mengomentari pertanyaan tersebut. Konten games pada dasarnya berisikan pertanyaan lelucon namun masih di bawah bidang psikologi. Mulai dari kata sambung, tebak-tebakan hingga pertanyaan seputar hal psikologi. Lalu yang ketiga ada konten quotes. Quotes atau kutipan pada konten terapi psikologi memuat sebuah kalimat yang mengandung makna kiasan yang berhubungan dengan tren masa kini. Quotes atau kutipan ini memiliki kecenderungan untuk mendekatkan diri dengan khalayak karena kalimatnya biasanya cocok dengan keadaan seseorang. Dan yang terakhir ada konten hari perayaan, yang mana merupakan ucapan dalam bentuk poster visual untuk memperingati hari besar-besar yang ada. Poster ini biasanya berisikan ucapan hari raya dengan bahasa desain dan ornamen yang mengikuti tema perayaan.
Dan yang terakhir, tidak lupa saya juga sebagai graphic design di terapi psikologi untuk mengerjakan project desain seperti desain proposal untuk kebutuhan sponsorship di terapi psikologi. Dengan bekerja sama dengan tim marketing untuk menghasilkan proposal sponsor yang menarik calon sponsor untuk menanamkan dana bagi keperluan event terapi psikologi yang mendatang. Setidaknya itu adalah sebagian dari pemaparan saya terkait aktivitas serta penjelasan job desk saya selama PKL di terapi psikologi. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Fakultas FISIP yang telah menyediakan dan memberikan kesempatan saya untuk melakukan praktik kerja lapangan sehingga saya dapat merasakan dengan langsung serta belajar akan dunia pekerjaan profesional dengan menerapkan ilmu perkuliahan saya di tempat saya bekerja nantinya. Demikian pemaparan saya ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.